Ya, oke, Taib anak-anak. Ini ada request dari pertama pembahasannya ya. Oke, di sini ada bab menjelaskan kalam ya. Bab menjelaskan kalam. Ini pertama, kalam itu kan omongan ya. Kalam tuh ngomong. Jadi orang Arab tuh ngomongnya ya pakai mulut, bukan pakai hati gitu. Jadi keluar kata-kata. Nah, kenapa? Terus bukan kenapa ya. Terus yang pertama adalah yang kita bahas bab menjelaskan kalam ya. Kalam, al-kalamu huwa labzul murakkabu ya, al-mufidu bil wad'i. Artinya adalah kalam menurut istilah ya, kalam menurut istilah ulama nahwu adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimah atau lebih. Tiga kalimah berarti ya. Yang memberikan faidah dengan cara wadho. Jadi bil wadhi itu wadho, artinya wadho itu adalah menggunakan bahasa Arab gitu ya. Kalam itu lafaz yang tersusun memberikan faidah menggunakan bahasa Arab. Kalau lafaz berarti keluar dari mulut ya, nggak dari hati. Murokab itu tersusun, tidak acak-acakan gitu ya. Terus al-mufidu memberikan faidah kepada orang yang kepada orang mukhatab, artinya kepada orang lawan bicaranya gitu ya. Bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu selanjutnya adalah bab pembagian kalimat. Kalimat itu jumlah ya. Dalam bahasa Arab kalimat ya itu jumlah. Nah, wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Artinya adalah juz-juz kalam kebagi tiga. Wa aqsamu thalathah. Ya, juz kalam kebagi tiga. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf yang bermakna gitu. Kalau misalkan huruf ada yang tidak bermakna. Maksudnya tidak bermakna seperti apa? Ya di dalam huruf hijaiyah yang alif, ba, ta, jim, ha, kho, itu tidak bermakna. Tapi kalau misalnya ada yang bermakna seperti fi, di ya, atau di dalam wa artinya dan, bermakna itu. Terus keterangannya nih. Dalam susunan kalam tidak lepas dari salah satu tiga kalimat, yakni kalimat isim, fi'il, dan huruf. Tiga kalimat tersebut merupakan juz atau bagian daripada kalam. Ya, paling sedikit kalam tersusun dari pertama, dua isim. Contohnya Zaidun jahilun. Isim dan isim. Ya, Zaid artinya Zaid orang bodoh. Gitu. Oke. Terus yang kedua, fi'il dan isim. Contohnya adalah faroha zaidun. Faroha fi'il, zaidun isim ya. Artinya Zaid telah gembira. Ya, faroha itu artinya gembira. Zaid telah gembira. Kenapa telah? Karena faroha itu fi'il madhi. Ya, artinya fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Berarti kan telah gitu. Nah, sedangkan sempurnanya kalam yaitu jika tersusun dari tiga kalimat, yakni isim, fi'il, dan huruf. Contohnya, jalastu fil masjidi. Artinya saya telah duduk di dalam masjid. Jalasa, jalas ini fi'il, tu itu isim, isim domir muttasil mahal rofa, fi itu huruf. Nah, berarti sudah sempurna tuh, isim, fi'il, huruf, ya. Ya, oke. Sini ya. Ini isim, ya. Ini domir nih, isim domir ya. Tu. Nah, berarti kan domirnya domir anak ini. Ya. Terus fi'il, jalasa ini fi'ilnya fi'il madi. Fi-nya huruf. Nah, oke, itu selesai itu. Ya. Sekarang masuk ke dalam kalimah isim. Apa sih kalimah isim itu? Kalimah isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, dan tempat, dan tidak menunjukkan zaman atau waktu tertentu. Jadi yang namanya kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, nama binatang, terus nama tempat apapun itu ya, dan tidak menunjukkan zaman itu waktu tertentu gitu loh. Nah, itu enggak. Nah, itu yang disebut dengan isim. Lalu di sini. Oke. Nah.
kalam tidak bisa disusun dari dua fi'il, dua huruf, isim dan huruf, fi'il dan huruf. Contoh dari dua fi'il, kata kerja dan kata kerja, doroba doroba. Orang Arab ujung ngomong doroba doroba, telah memukul. Apa kan nggak jelas ya itu ya. Itu makanya tidak bisa disusun dari omongan tuh. Yang kedua huruf dan huruf, ya, dua huruf. Wa atau fi. Nah, itu kan tidak bermakna. Terus yang ketiga isim dan huruf. Al-madrasatu wa. Al-madrasatu ala. Cuma segitu aja ngomongnya kan nggak jelas. Terus fi'il dan huruf. Doroba fi. Kan nggak jelas ya. Tidak bermakna. Nah, masuk sekarang ke dalam hukum asal ya. Hukum asal ya, hukum asal kalimah isim adalah mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah akhirnya karena tuntutan amil. Amil itu pekerja. Oke, gitu ya. Contohnya seperti yang pertama, ja'a zaidun. Ja'a fi'il, zaidun isim. Ya. Ja'a zaidun, telah datang Zaid. Kan gitu. Terus contoh yang kedua, di sini berubah tuh zaidnya tuh. Ra'aitu zaidan, yang tadinya dia rofa berubah menjadi nasab, ya. Nasabnya nasab tain tanwin ini. Ra'aitu zaidan, ra'ai itu artinya saya telah melihat. Oke, saya telah melihat. Yang dilihat oleh saya siapa? Zaid, gitu ya. Ini berubah tuh. An, in. Yang in, marartu bi Zaidin. Artinya saya telah melewati bi Zaidin, seorang Zaid. Saya telah melewati seorang Zaid. Gitu ya. Berubah din. Jadi tanwin. Ya, kasroh tanwin. Ini karena kenapa? Karena ada huruf jarnya, ya. Kalian udah belajar kan antara jar dan majrur itu seperti apa. Zaidun, zaidan, zaidin. Berubah karena tuntutan amil. Amil tuh yang mana? Ini ja'a, ra'aitu, marartu. Ini amil. Pekerja ja'a fi'il. Kalau fi'il berarti harus menunjukkan harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun. Setiap fa'il itu harus rofa selamanya. Makanya di sini zaidun, rofa. Terus yang ini ra'aitu zaidan, ya. Ra'ai fi'il madi. Tu itu domirnya domir anak. Saya telah melihat, kan gitu artinya. Saya telah melihat. Zaidan jadi maf'ulun bih, jadi objeknya yang dilihat oleh si anak. Gitu ya. Marartu bi zaidin, marartu pun sama. Saya telah melewati bi zaidin, seorang Zaid. Nah, bi-nya itu huruf jar. Kerjaan huruf jar itu menjarkan kalimat setelahnya. Makanya setelah huruf jarnya adalah Zaid. Makanya Zaidnya itu harus majrur. Majrur artinya dikasrohkan. Dikasrohkan oleh siapa? Oleh huruf jar, gitu ya. Lalu selanjutnya, ini sebetulnya isim itu banyak ya. Isim itu banyak ada 16 di sini ya. Nah, kalian bisa melihat macam-macam isim. Yang pertama adalah isim mu'rab, isim mabni, isim ma'rifat, isim nakiro, isim dhohir, isim domir, isim sorih, isim mu'awwal, isim mankus, isim maksur, isim mamdud, isim munsorif, isim ghairu munsorif, isim fi'il, isim istifham, isim adad. Nah, yang kalian pelajari di kelas 10 ini adalah isim ma'rifat, isim nakiro, isim dhamir, isim adad. Nah, isim adad tuh bilangan, wahidun, ithnani, talathatun, ya, itu. Oke. Selanjutnya masuk ke dalam kalimah fi'il. Nah. Yang kedua adalah kalimah fi'il. Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, ya. Yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja, dan setiap fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang, atau yang akan datang, ya. Macam-macam fi'il.
Macamnya ada 3 ya. Di sini ada 3. Yang pertama fi'il madhi menunjukkan masa lampau, contohnya doroba, artinya telah memukul. Oke, gitu ya. Setiap fi'il madhi nih, setiap fi'il madhi harkat akhirnya itu harus nasob selamanya. Harus nasob selamanya ya. Setiap fi'il madhi. Terus yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya yadribu ya. Artinya akan atau sedang memukul. Kalau masalah ciri fi'il mudhari kan kalian udah belajar ya, alif nun yata gitu ya. Di sini lagi iya. Nah, yadribu. Berarti kalau ya domirnya adalah huwa ya. Terus yang ketiga adalah fi'il amar. Kalau fi'il amar itu artinya menunjukkan kata perintah. Contohnya idrib. Dari kata doroba yadribu idrib. Idrib artinya pukullah. Setiap fi'il amar harkat akhirnya harus jazm ya. Jazm itu sukun. Nah, ini gitu ya. Idrib, pukullah. Nah. Oke, sebetulnya ada 4 yaitu fi'il apa tuh? Fi'il nahi ya. Fi'il nahi itu larangan gitu ya. Waktu video sebelumnya saya udah kasih tahu ya. Terus di selanjutnya adalah huruf. Nah, ya. Huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika disambung dengan kalimat lain. Dalam bahasa Indonesia, huruf disebut dengan kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas. Contohnya seperti, di sini ada nih, hal, artinya apakah? Ini huruf nih. Min, dari. Lam, tidak atau bukan atau belum artinya. Wa, dan, au, atau, thumma, kemudian atau lalu, ya. Terus di sini idan. Idan apabila dan lain sebagainya, banyaklah huruf-huruf itu ya. Oke, lanjut ke bab menjelaskan tanda-tanda kalimat isim. Ya. Fal ismu, belah sinian dikit. Oke. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ya, khafad itu sama seperti jazm ya. Khafad sebutan untuk orang-orang Kufah ya. Kufah itu di Irak, ya, ulama Irak. Kalau jar itu bukan jazm tadi ya. Jar itu ulama Basroh gitu ya. Penyebutannya doang, sama-sama artinya sama kasroh. Wa tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Dan huruf-huruf khafad itu adalah hiya, adalah ada berapa nih? Alba, min, ila, an, ala, fi, kaf. Ya, huruf jar nih. Wa huruful qasmi hiya al-wawu, alba, atta. Nah, artinya kalimah isim bisa diketahui keisimannya dengan 4 tanda. Pertama, wujudnya i'rab khafad atau jar, ya. Wujudnya i'rab khafad atau jar di akhirnya itu. Terus yang kedua, wujudnya tanwin. Ada tanwinnya cirinya tuh. Yang ketiga, masuknya alif dan lam. Yang keempat, masuknya huruf khafad atau jar, huruf yang kerjaannya menjerkan atau mengkasrohkan kalimat setelahnya. Yang kelima, dan huruf qasam. Nah, qasam itu ya, huruf qasam itu menunjukkan kata sumpah gitu ya. Contohnya di bawah ini. Nah, contohnya maror yang pertama, marortu bizaidin. Nah, yang tadi marortu bizaidin itu kasroh ya, kasroh lagi. Khafad atau jar ya. Kalau ini huruf jar. Yang kedua, wujudnya tanwin, marortu bizaidin. Nah, tanwin ini. Tanwin. Yang ketiga, masuknya alif lam. Yang tadinya ada kalimat madrasatun menjadi menjadi al madrasatu karena kemasukan alif lam. Yang tanwinnya, yang tadinya ada tanwin, kemasukan alif lam, tanwinnya dibuang ya. Cukup dengan enggak pakai tanwin, al madrasatu. Yang keempat itu masuknya huruf khafad, masuknya huruf jar ya. Huruf jar yang pertama adalah yang di sini tadi adalah ba tadi ya, di atas mana nih? Nih. Nah, ini nih yang ba ya. Yang ba.
Contohnya adalah bismillahi. Bismi ba huruf jar, ismi majrur. Gitu ya. Karena kemasukan huruf jar. Seharusnya kalau tidak ada huruf jar itu ismu, dikarenakan ada huruf jar jadi bismi gitu. Yang kelima, huruf qasam. Huruf qasam itu kata sumpah. Wallahi, billahi, tallahi ya. Wallahi artinya demi Allah gitu. Oh ya, untuk penggunaan wallahi ya, penggunaan sumpah ini jangan asal ya, jangan asal. Yang kalau misalnya ada contoh seperti ini. Bener nggak kamu udah mandi? Bener demi Allah. Waduh, bentar-bentar demi Allah gitu kan. Jangan asal gampang penyebutan wallahi, nggak sembarangan itu hukumnya itu ya. Terus selanjutnya di sini menjelaskan tanda-tanda kalimah fi'il ya. Al-fi'lu wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wata ittanitsis sakinah. Artinya, mengenal kalimah fi'il bisa diketahui dengan wujudnya qad, dengan adanya qad, sin, saufa dan ta ta'nis. Ta ta'nis itu tak sukun guna menunjukkan muannasnya fa'il. Muannas itu perempuan ya, untuk perempuan ini. Yang pertama fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Tanda-tandanya sebagai berikut. Nah, yang pertama untuk fi'il madhi ini, tanda-tanda fi'il madhi yang pertama adalah wujudnya ta ta'nis sakinah. Contohnya qomats hindun. Hindun itu perempuan. Qomats hindun ini ini ta ta'nis namanya nih. Qomats hindun. Gitu ya. Artinya Hindun telah berdiri gitu. Yang kedua, wujudnya huruf qad. Nah, qad yang masuk pada fi'il madhi memiliki 3 makna. Oke, yang pertama adalah tauqi. Ya, yang pertama adalah tauqi. Artinya mengharap-harap terjadinya pekerjaan fa'il. Contohnya, qad qadimas safiru al-yauma. Ya. Artinya mudah-mudahan atau semoga musafir datang hari ini. Gitu ya, mudah-mudahan musafir ya. Mudah-mudahan musafir datang hari ini. Al-yauma datang hari ini. Mudah-mudahan musafir datang hari ini, gitu. Yang kedua, tahqiq. Tahqiq artinya memperjelas atau menguatkan makna fi'il. Contohnya qad aflahal mu'minun ya, artinya sungguh beruntung orang-orang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini fi'il madhi. Qad aflaha, aflah itu fi'il madhi. Aflaha fi'il madhi bentuknya itu yang rubai. Artinya rubai itu 4 hurufnya. Aflaha fi'il mudhari'nya fi'il mudhari'nya yuflihu. Aflaha yuflihu, aflaha yuflihu, aflaha fi'il madhi, yuflihu fi'il mudhari. Begitu. Jangan kamu melihat aflaha itu fi'il mudhari cirinya cirinya hamzah, bukan, beda lagi ya. Karena ada yang disebut dengan bangsa sulati, bangsa rubai, bangsa khumasi, bangsa sudasi. Kalau bangsa sulati itu cuma 3 hurufnya. Ya, nanti kita belajar lah itu ilmu shorof itu, ya. Terus yang ketiga, takribuhu minal hal, artinya mendekatkan zaman madi pada zaman hal. Zaman hal itu zaman yang sekarang, yang sedang terjadi hal itu. Contoh, qad wasala zaidun. Artinya Zaid hampir sampai. Zaid hampir sampai, gitu ya. Wasala yasilu, artinya sampai. Gitu. Ya, itu tanda-tanda fi'il madhi. Oke. Terus itu yang selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah tanda-tanda untuk fi'il mudhari'. Mana nih? Nah, fi'il mudhari'. Tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama sin tanfis ya. Yaitu sin yang khusus masuk pada fi'il mudhari' guna menunjukkan fi'il mudhari' tertentu.
menunjukkan zaman istiqbal. Istiqbal itu yang akan datang, ya. Contohnya sayarji'u Zaidun, artinya Zaid akan pulang. Zaid akan pulang. Jadi sin artinya akan. Oke. Lafadz yarji'u sebelum kemasukan sin artinya mungkin sedang pulang, ya. Artinya adalah sedang pulang, ya. Setelah dimasuki sin, huruf sin artinya akan, berubah menjadi akan, gitu ya. Akan pulang. Yang tadinya sedang pulang berubah menjadi akan, gitu ya. Terus selanjutnya yang B. Nah, saufa taswif, ya. Saufa taswif, yaitu saufa yang khusus masuk pada fi'il mudhari guna menjadikan fi'il mudhari menunjukkan zaman atau waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Contohnya saufa yakdimu Zaidun, artinya Zaid akan datang, ya. Zaid akan datang. Contoh yang lain saufa ta'lamun. Ini jamak mudzakkar salim nih, ya. Artinya kalian semua akan mengetahui, gitu. Dalam Al-Qur'an ini ada nih saufa ta'lamun. Nah, begitu ya. Oke, catatannya bisa dilihat catatannya. Sin dan saufa sama-sama menjadi alamat atau tanda fi'il mudhari. Perbedaannya, sin menunjukkan zaman istiqbal dekat, ya. Saufa menunjukkan zaman istiqbal jauh, gitu. Jadi yang akan datangnya kalau sin itu dekat, kalau saufa yang akan datang itu jauh, gitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan saufa ta'lamun, mengetahuinya itu entah itu 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian, wallahu alam, gitu ya. Yang ketiga adalah masuknya lam, ya. Lam adalah amil atau pekerja yang menjazmkan, jazm atau mensukunkan fi'il mudhari dan berfungsi mengganti zaman fi'il mudhari, ya. Mudhari'nya adalah mudhari hal atau sekarang atau istiqbal. Istiqbal itu yang akan datang menjadi zaman madi. Yang tadinya fi'il mudhari menjadi fi'il madi, gitu ya. Contohnya di sini. Oke, fokus. Contohnya lam yadrib Zaidun, artinya Zaid sudah tidak memukul, ya. Lam itu tidak, artinya Zaid sudah tidak memukul, gitu ya. Terus yang selanjutnya yang D, masuknya qad. Nah, qad yang masuk pada fi'il mudhari memiliki 4 makna. Kalau tadi untuk fi'il madi 3 makna, ya. Kalau qad di dalam fi'il mudhari memiliki 4 makna. Yang pertama adalah litahqiq. Litahqiq itu memperkuat makna fi'il mudhari. Memperkuat makna fi'il mudhari. Contoh qad ya'lamullaha, artinya sungguh Allah mengetahui. Sungguh Allah mengetahui. Oke, itu memperkuat makna fi'il mudhari. Terus yang kedua, litakthir, memperbanyak maknanya fi'il mudhari. Contohnya qad yatasaddaqal jawadu, artinya orang dermawan banyak atau sering sedekah. Orang dermawan, ya, banyak atau sering, gitu ya. Banyak atau sering sedekah. Terus yang ketiga litaklil. Litaklil itu mempersedikit terjadinya fi'il mudhari. Contohnya al-kadzubu qad yasdiku. Ya, contohnya al-kadzubu qad yasdiku, artinya pembohong terkadang benar atau jujur. Nah, berarti kan terkadang. Mempersedikit, gitu ya. Yang keempat, yang keempat itu tauqi'. Tauqi' mengharap-harap terjadinya pekerjaan fa'il. Mengharap-harap terjadinya pekerjaan fa'il. Jadi subjeknya nih yang diharap-harap. Contohnya ya, qad yaqdimus safirul yauma, yang tadi contohnya ya. Qad yaqdimus safirul yauma. Mudah-mudahan atau semoga. Berarti kan berharap-harap. Kalau berharap kan mudah-mudahan, ya, semoga. Itu qad. Qad yaqdimus safirul yauma, mudah-mudahan musafir datang hari ini. Itu. Kamu kembangkan lagi
menggunakan kalimat-kalimat yang lain gitu ya. Terus yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar tanda-tandanya sebagai berikut ya, menunjukkan yang pertama menunjukkan arti perintah dan bisa menerima ya muannatsah mukhatabah. Ya muannatsah mukhatabah itu yang anti ya. Contohnya idrib, pukullah untuk laki-laki. Kalau untuk ya muannatsah mukhatabah, untuk ya muannatsah mukhatabah. Ini ya muannas itu perempuan, mukhatabah itu lawan bicara, gitu loh. Orang kedua. Idribi, pukullah. Nah, untuk perempuan ini. Gitu. Nah, di sini kalian kadang suka ribet, bahkan suka nggak tahu ya mana sih yang harus domah, mana sih harus fathah, kasroh, rofa gitu ya. Nah, ini penyebutan harokat. Dalam bahasa Arab ada domah, seperti ini domah ya. Fathah seperti ini, kasroh seperti ini, sukun seperti ini, sukun yang bulat tuh. Penyebutan harokat dalam ilmu nahwu hanya penyebutan di akhir kalimat, sebuah kalimat. Maksudnya yang ini, yang rofa. Nah ini maksudnya yang ini ya, disebut akhirnya doang. Kapan penyebutan rofa, kapan penyebutan nasob, kapan penyebutan jar atau khofad, kapan penyebutan jazm, itu ketika di sini nih. Nah ini al-masjidu, du-nya itu namanya adalah rofa, bukan doma dalam ilmu nahwu. Kalau yang ini namanya fathah, sukun, kasroh. Kalau yang ini rofa namanya ya. Contoh selanjutnya fathahal baba, fathah, sukun, fathah, nasob. Nah, gitu ya. Nasob sebutannya, bukan fathah lagi karena di akhir ya, karena di akhir kalimat. Selanjutnya aktubu bil kolami, saya menulis dengan pulpen. Aktubu, a-nya fathah, sukun, doma, kasroh, sukun, fathah. Ini baru namanya jar ya, atau khofad. Itu kasroh nih. Ya, bukan kasroh namanya, tapi jar atau khofad itu dalam ilmu nahwu. Terus selanjutnya lam aktub, artinya saya belum menulis atau saya tidak menulis. Lam aktub, lam ya, fathah, sukun, doma, ini baru namanya jazm, bukan sukun lagi tapi jazm. Itu penyebutan rofa, nasob, jar atau khofad, jazm di akhir kalimat, seperti itu gitu ya. Hanya sampai di sini materi IHA untuk hari ini. Nanti silakan kalau ada yang masih belum mengerti silakan bertanya ya, mangga.